kasus sengketa tanah di Dago, Kampung Cirapuhan, kasus nasional yang belum terselesaikan sebelah deki. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dan apa targetnya? Satu pihak menyatakan aksi ini sejak tahun 1980-an. Targetnya tanah seluas 1 hektar hingga 6 hektar, dan menjadikan tanah Kampung Cirapuhan dan negara sebagai target utamanya. Sementara itu, pihak lain menargetkan jaringan mafia tanah Dago yang memanfaatkan pengadilan untuk penipuan. Aksi mafia tanah Dago diduga telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Mereka diduga menyusun skenario untuk menguasai tanah tersebut, bahkan saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sementara itu, Koordinator Pertanahan Cirapuhan telah menargetkan mafia tanah Dago sejak sekitar 20 tahun lalu, dengan berusaha memberantas jaringan mafia ini. Simak info lengkapnya versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Cek video lengkapnya dengan durasi 4 jam 43 menit. Mohon doa dan dukungannya untuk memberantas mafia tanah, kini atau nanti kita harus berjuang. Semoga Allah memberkahi kawasan ini. Fakana. Mueller jadi tersangka pada tahun 2024 kasus sengketa lahan Dago. Pada 3 Maret 2024, pertemuan dengan Bu Lurah dan warga Kampung Cirapuhan juga perwakilan tergugat Dago Elos RW 02 diadakan. Koordinator Cirapuhan menyampaikan bahwa mafia tanah bukan hanya penggugat Mueller, tapi juga tergugat. Sebelumnya, warga Kampung Cirapuhan RW 01 didatangi oleh pihak yang mengatasnamakan polisi. Mereka berusaha mendapatkan kopi sertifikat dari Eigendom Verponding untuk membuktikan Mueller mafia tanah Dago. Pertanyaannya, polisi mengatasnamakan siapa? Ini menjadi tanda tanya besar bagi yang punya pikiran jernih dan nurani. Tentunya menjadi hukum yang adil dan bijaksana. Jika pihak tergugat menang atau pihak penggugat menang, warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Bagi yang mana mungkin warga dan negara membantunya dalam posisi tersebut. Bahkan, Bu Raminten telah siap lebih dulu dengan Asep Makmun, semuanya adalah penggarapnya termasuk Eigendom Verponding Nak 7 dengan makamnya. Bagaimana mungkin semua ini dijadikan masuk akal padahal tidak sama sekali? Kasus ini mafia tanah saling gugat, bukan negugat, tapi saling gugat. Cek video penjelasan versi Kampung Cirapuhan dengan durasi 4 jam 53 menit. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Bu Raminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Mueller. Padahal Bu Raminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Bu Raminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih yaitu Eigendom Verponding 3742, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 31. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting. Oh, janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih. Di Ramana nih. Di Ramana Asep Makmun. Mohon. Terus gitu di baheula. Terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu anggar we garapan mah di dinya aya. Mohon. Teu diuwihkeun. Maksudna teh di silah galian dititipkeun gitu. Nya dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aing kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon. Eta oge masalah kasusna oge, luasna oge. Hukum bukan ilmu pasti. Kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan menimbulkan pertanyaan besar. Saksi dan ahli hukum saat ini membuktikan bahwa pengadilan bisa jadi salah. Allah memberikan kita nurani dan akal yang sesuai dengan logika. Pembunuhan Vina, konflik Dago Elos, dan pembunuhan Uci 31 Mei 2023. Dengan uang damai 10 juta juga menjadi sorotan. Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan telah menulis surat ke berbagai pihak. Presiden, Gubernur, Menteri, DRP, dan lembaga lainnya. Apakah keputusan pengadilan dan bukti otentik yang ternyata bisa dimanipulasi sesuai dengan nurani dan logika?
Pemerintah harus membentuk tim independen yang kredibel dan penuh integritas untuk meneliti kasus-kasus ini. Pemberitaan dan keputusan pengadilan tidak selalu mencerminkan kebenaran. Kita memiliki logika dan nurani yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk berjuang melakukan reformasi, untuk menegakkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Untuk itu, mari bersama-sama memastikan bahwa keadilan dan kebijaksanaan benar-benar tercapai. Anda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk perubahan. Penyelesaian konflik sosial, cek versi Kampung Cirapuhan, atau versi Nawisan Kurma. Mari kita belajar dari pembunuhan Vina yang sedang viral juga konflik Dago Elos. Ada banyak persamaan pembunuhan Vina dari Cirebon, muncul saksi baru dan film Vina. Sebelum 7 hari, kasus kusut ini mulai diurai dengan hati-hati. Belajar darinya, konflik Dago pun serupa. Banyak tak sesuai fakta karena ini merupakan skenario mafia. Hak Barat Eigendom Verponding Muller menjadi sorotan. Kenyataannya Buraminten sepihak Asep Makmun mengaku semua tergugat adalah penggarap hak Barat Eigendom Verponding miliknya dapat hibah 1950. Lembaga bantuan hukum, wartawan dan juga penggugat, data tergugat dan sejarahnya sumbernya tak lain dari jaringan Asep Makmun. Motif kasus Dago hanya melanjutkan penyerobotan lahan sekitar terminal, kantor pos, dan warga Kampung Cirapuhan. Penyerobotan sudah ada sejak 1980-an, 80 meter, 270 meter, 868 meter. Dan sekarang yang mau diserobot adalah bagian lain sekitar 1 hektar, yang dipegang Dedi M. Saat atau Iwan Surjadi, yang juga jaringan Asep Makmun. Dan 6 hektar kalau penggugat menang. Jadi jaringan mafia tanah selalu menang. Dampak ini merugikan warga Kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga triliunan rupiah. Pembunuhan Vina dan konflik Dago Elos sama kusutnya. Untuk kasus Dago, warga berharap pemerintah bentuk tim independen. Konflik pertanahan di Dago Elos telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat setempat. Sengketa tanah di Dago Elos telah menyebabkan kerusakan ekologis, dengan kawasan Kampung Cirapuhan Bandung kembali dijadikan tempat sampah. Pada Eigendom Verponding 3742, tingkat kriminalitas meningkat dan tragisnya, seorang warga Cirapuhan, Uci Kuswinda, menjadi korban pembunuhan main hakim sendiri pada 31 Mei 2023. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti Eigendom Verponding Buraminten dan Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah. Konflik ini juga terindikasi melibatkan jaringan mafia tanah saling gugat, semua jaringan Asep Makmun di Koswara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai konflik di Dago, Anda dapat mengunjungi blog atau menonton video versi Kampung Cirapuhan Bandung. Dago bangkit, bangkit Dago. Pertahankan lahan hidup dan mati tanah air, sejengkal pun adalah kita perjuangkan untuk hidup dan mati di tempat ini. Bangkit Dago. Apa yang mesti kita pertahankan? Alhamdulillah, surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya.
tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Mamun mohon terus lanceuk gitu di tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu ke udah didi. anger we garapan mah didinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya di cuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku didi gitu mohon naik kemari teh si dia ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui